Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf sebelumnya saya terlambat banget memang ya. Mohon maaf banget. Jadi kita pertemuan terakhir ini sebenarnya sedikit sih materinya ya. Tapi saya mau ngadain kuis seperti yang saya sudah infokan ya. Cuma 5 soal ya. Itu bisa untuk nambah nilai dalam bentuk G-form. Nanti dari situ lihat hasilnya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit ya. 5 soal ya. Bisa ya? Gampang sih. 10 menit harusnya 5 menit tapi nggak apa-apa lah. Saya kirim dulu linknya. Ntar chat box aja ya. Bentar ya. Saya lagi ada di luar kota jadi tadi macet banget. Jadi mohon maaf sebelumnya. Harap kerjakan sendiri-sendiri ya. Sekitar waktunya saya minta mungkin 5 menit aja kali cukup ya. Ya, sorry, maaf. 10 menit deh. Oke, silakan. Sudah bisa dikerjakan belum ya? Apakah sudah bisa dibuka ya di formnya? Sudah Bu, cuma nggak ada namanya ya Bu. Hah? Nggak nanda nama apanya ya? Oh, Nama nama itunya. kita, kolom nama kita Bu. Oh, namanya nggak ada ya? Apa emang begitu Bu? Bentar. Kalau nggak ada Cuman nama, soal aja Bu, nggak sebentar ada ya. buat namanya. Bentar, bentar. Sebentar, sebentar ya. Bentar. Sebentar ya. Saya ini dulu. Saya mau cek dulu. Sambil ini aja deh ya. Kita apa namanya? Share screen materi kita sebentar ya. Ya, izin share screen.
Nanti formnya nanti deh ya. Kita coba belajar ini dulu. Ini berhubungan dengan tadi soalnya sebenarnya sih. Harusnya nanti ngerjain bener semua ya. Sudah terdengar kan suara saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Jadi, sebentar. Ini masalahnya yang memperbaiki anak saya sebentar ya. Sebentar saya mau terima telepon. Berikut ya Dek ya, tolong dikerjakan dulu. Itu sudah ada ininya. Sudah ada namanya di situ. Udah diperbaiki, coba ditolong dicek, dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit deh. Itu udah lebih dari cukup. Cuma 5 soal. 10 menit dari sekarang sampai jam 19.23 berarti. Ada munculnya, namanya udah muncul kan ya? Udah, Bu. Ya, selamat bekerja ya. Nggak boleh nyontek-nyontekan. Lihat materi bolehlah biarin deh, nggak apa-apa. Karena bukan ujian. Ini nama aja atau sama nama dan kelas? Soalnya kan ada 2 kelas ya. Iya, pakai kelas ya. Misalnya Zahira 2B gitu aja. 2A atau 2B-nya.
Sudah ya, stop ya. 19.23 ya. Oke. Kita mulai ya dengan menampilkan tablet-tablet. Saya dulu deh. Oke, baik. Sekarang kita mengenai tablet yang khusus ya. Jadi ada tablet yang istilahnya tablet hisap atau lozenges. Nanti ada yang tablet diberikannya melalui mukosa oral. Sudah terdengar belum ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Mukosa oral yaitu sublingual dan bukal. Ya, tablet hisap atau lozenges ya. Biasa apa namanya untuk tablet-tablet yang memang untuk penggunaan lokal ya. Penggunaan lokal seperti kita pernah ada beberapa tablet yang antibiotik ya teman-teman udah biasa pakai juga mungkin ya. Ya, proses namanya. Ya, jadi istilah tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat ya. Umumnya sebagai bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Jadi memang tablet isap ini ya untuk penggunaan lokal ya, misalnya untuk antibiotik ya untuk lokal dan dia ada antiseptiknya juga. Nah, ini istilahnya adalah bisa proses atau lozenges atau bisa juga pastiles ya. Tadi ada ya di pertanyaan nomor 1 kalau nggak salah. Ada 2 nama yang umum digunakan untuk menyebutkan istilah tablet hisap. Awalnya namanya adalah pastiles, dulu mungkin yang dulu banget ya ada yang pagoda pastiles, sekarang juga mungkin masih ada ya. Jadi dia penggunaannya dengan cara dihisap. Proses atau lozenges biasanya dibuat dengan menggabungkan obat dengan suatu bahan dasar ya yang manis. Karena kan memang digunakannya kan langsung ya melarut di mulut. Jadi yang utamanya adalah menggunakan pemanis dan ada flavornya sehingga lebih nyaman digunakan. Lozenges dapat dibuat dengan mengempas seperti tablet biasa ya, seperti tablet konvensional. Tablet hisap atau lozenges atau proses tadi memiliki komposisi seperti tablet konvensional kecuali desintegran. Ya, jadi dia nggak perlu ditambahkan. Nanti kalau ada pertanyaan, ya zat tambahan apa yang tidak perlu ditambahkan pada tablet hisap. Ya, jadi desintegran itu nggak perlu. Kenapa? Karena kan memang dia sudah larut di dalam mulut. Jadi tidak perlu menggunakan zat desintegran. Kalau desintegran kan tujuannya adalah dia hancur di dalam lambung. Jadi dia memang belum sampai lambung, sudah larut di mulut. Nah, kekerasan tablet isap lebih besar dibandingkan tablet biasa. Ya, jadi 7 sampai 14 kg force karena tablet harus dapat larut perlahan-lahan ya. Jadi jangan sampai kalau kekerasannya rendah, jadi dikhawatirkan dia itu belum larut. Artinya kan ini diharapkan perlahan-lahan larut di dalam rongga mulut. Nah, tetapi melarutnya atau terkikisnya secara perlahan dalam waktu 30 menit atau kurang. Ya. Jadi kekerasannya lebih besar dibanding tablet biasa. Nah, ya jadi untuk tablet hisap ya yang apa namanya diharapkan teman-teman mengetahui tentang tablet hisap istilahnya, kemudian tablet hisap itu biasa digunakan untuk penggunaan apa? Lokal atau sistemik.
Ya, jadi kalau lokal itu hanya untuk setempat. Ya, kalau sistemik itu artinya obat itu melarut di dalam pembuluh darah. Itu loh, bedanya sistemik dengan lokal. Kalau dia tidak dihantarkan oleh pembuluh darah, ya, itu lokal. Gitu ya. Yang kedua adalah tablet kunyah, chewable tablet. Nah, ini contohnya ya, yang ada di pasaran, obat-obat antasida yang biasa digunakan dengan cara tablet kunyah itu adalah obat yang diharapkan dia cepat berefek. Jadi memang bukan hancur di lambung, tapi di mulut sudah dibantu dihancurkan dengan dikunyah. Tablet kunyah. Tablet biasanya ada namanya ya di ininya kemasan. Milanta tablet kunyah gitu ya. Dan tujuannya untuk konsumen itu dia jelas jadinya penggunaan dengan cara dikunyah, bukannya ditelan langsung ya. Alhamdulillah. Nah, jadi tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah di mulut sebelum ditelan. Atau bukan untuk ditelan utuh ya, setidaknya sudah dihancurkan lebih dulu. Ya kan? Tujuan tablet kunyah ini adalah memberikan suatu bentuk pengobatan yang dapat diberikan dengan mudah. Bisa kepada anak-anak atau orang tua yang memang sulit untuk menelan obat utuh. Karena kan kalau obat utuh ya itu kan bisa jadi karena keras ya, sehingga ada beberapa usia yang nggak bisa, misalnya anak-anak atau orang yang tua, atau mungkin juga orang dewasa yang memang nggak bisa menelan tablet yang biasa. Jadi diberikan dalam kunyah. Atau bisa juga kan biasanya tablet kunyah itu misalnya vitamin ya yang mudah digunakan untuk anak-anak oleh anak-anak. Karakteristik tablet kunyah apabila dikunyah membentuk massa yang halus ya. Mempunyai rasa yang enak. Jadi biasanya kalau obat-obat antasida itu dikasih flavornya peppermint. Jadi memang diberikan flavor yang apa namanya yang nyaman untuk penggunanya. Ya. Rasa yang manis, kemudian flavornya juga yang ada aroma yang memberikan bau yang lebih enak ya. Kemudian tablet kunyah lembut segera hancur ketika dikunyah atau dibiarkan melarut dalam mulut. Jadi tablet kunyah memang diharapkan sudah ada tabletnya itu sudah hancur lebih dulu sebelum ditelan gitu. Ya. Sehingga lebih mudah, ya, intinya itu lebih mudah dan lebih cepat juga. Karena kalau dia sudah hancur berarti dia bisa melarut. Ya kan? Kalau bisa melarut artinya sudah nanti bisa diserap di sistem pembuluh darah kita sudah bisa menyerap. Karena kan dia sebenarnya bekerja secara simultan ya obat ya. Jadi obat itu masuk ya, kemudian kalau yang tablet konvensional harus hancur dulu di lambung. Ya kan? Itu butuh waktu. Kemudian ada sebagian yang hancur, sebagian yang terdisolusi atau melarut, baru kemudian memberikan efek terapi. Nah, namun kalau misalnya sudah dikunyah lebih dulu, berarti sudah dibantu kan di mulut, di rongga mulut, gitu ya. Jadi akan memberi efek yang lebih cepat. Ya, apalagi misalnya obat yang tujuannya cepat ya, misalnya obat antasida kan untuk mengatasi asam lambung ya kan. Kalau misalnya asamnya berlebih, ya kan netralisirnya dengan antasida salah satunya. Nah, dengan bentuk tablet kunyah akan lebih cepat. Bahan pengisi yang digunakan manitol, sorbitol, dan sukrosa tadi ada di soal tadi ya. Jadi ini semuanya adalah pemanis semuanya ya. Ini pemanis-pemanis alami manitol, sorbitol, sukrosa yang biasa digunakan untuk tablet kunyah. Tablet kunyah ditujukan untuk anak-anak ya. Kemudian obat antasida dan beberapa antibiotik ya. Jadi memang yang umum itu antasida. Ya semua sudah biasa ya dari yang apa namanya? Generik ya sampai yang memang brandnya untuk apabila indikasinya apabila kandungannya obat-obat yang AL, MG, AL aluminohidroksida, MG hidroksida ya itu kan obat-obat yang kerjanya dengan cara menetralisir asam lambung, dia diberikannya dalam bentuk tablet kunyah. Ya, nanti kalau ditanya obat antasida diberikannya dalam bentuk apa? Ya kalau ada salut selaput, salut gula itu kurang tepat ya. Yang tepat ada tablet kunyah. Jadi nanti pekan depan ya kita latihan soal-soal. Nah, tolong masing-masing bikin soal satu, dikumpulkan hari Jumat. Hari Sabtu kita bahas soal-soalnya. Nanti dari situ untuk soal-soal UAS. Ya, sepakat ya?
supaya UASnya bisa nilainya jauh lebih baik dari yang UTS-nya, sehingga nanti lebih nilainya akan bagus gitu ya. Nah, berikutnya tablet bukal. Nah, ada tablet yang digunakannya di mukosa mulut, ya tablet bukal, tablet sublingual. Ya, seperti ini ada gambarnya. Ya, jadi disisipin di sini ya. Sebenarnya kalau bukal itu kan di gusi sebetulnya. Ya, di gusi ini ya, bukal. Jadi dia melarut langsung karena di dalam di mulut, di rongga mulut kita kan banyak pembuluh-pembuluh darah. Ya, sehingga penyerapannya akan lebih cepat. Efeknya juga lebih cepat. Ya. Sublingual namanya sub di bawah, lingual lidah, letaknya di bawah lidah. Ya, seperti obat yang isosorbit dinitrat. Ini jelas di farmakope, isosorbit dinitrat itu adalah tablet sublingual. Karena kan isosorbit ini adalah untuk obat jantung ya. Jadi untuk memperbesar pembuluh darah jantung sehingga untuk serangan-serangan jantung yang karena pembuluh darah sempit penyempitan harus yang memiliki bentuk sediaan kerjanya cepat gitu. Ya bukan tablet konvensional. Makanya bentuknya tabletnya kecil. Kandungannya hanya 5 miligram zat aktifnya. Karena kan mau diletakkan di bawah lidah. Ya nggak mungkin kalau besar ukurannya. Nah, ini nama dagangnya ada nitrogliserin. Bentuk sedianya sublingual. Nanti kalau ada pertanyaan isosorbit nitrat, udah pasti bentuk sedianya adalah tablet sublingual. Ya, kenapa? Karena untuk memberikan efek yang cepat. Jadi dia nggak butuh waktu yang cepat gitu ya untuk memberikan efek terapi. Karena kan untuk penderita penyakit jantung. Isosorbit nitrat ini biasa disingkat ISDN. Nah, tablet bukal dan sublingual merupakan tablet yang penghantaran bahan aktifnya melalui mukosa. Mukosa itu adalah selaput lendir yang ada di mulut. Yang mukosa. Kemudian mukosa bukal itu terdapat di pipi sebelah dalam. Yang mukosa bukal di pipi sebelah dalam atau bisa juga ya di gusi yang tadi gambar di yang sebelumnya. Dan formulasi bukal diletakkan di dalam mulut. Ya, di dalam mulut bisa di bagian atas gigi atau di gusi, bisa juga di pipi. Ya, pipi untuk pengobatan lokal atau sistemik. Jadi bukal itu bisa untuk lokal dan sistemik. Ya, kayak sublingual juga bisa untuk bukan bisa memang untuk sistemik. Kenapa? Karena dia langsung di pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darah. Tablet bukal absorpsi terjadi melalui mukosa yang ada di mulut. Tablet sublingual yaitu tablet yang diletakkan di bawah lidah dengan tujuan untuk mendapatkan efek yang cepat ya sublingual. Nanti mungkin kalian melihat ini ya. Apa aja contohnya ya, nanti ada tugas kalian coba cek di pasaran yang bentuk sediaannya bukal dan sublingual itu apa aja. Ya, ini kan tablet khususnya sekarang ada tablet isap, kemudian bukal, sublingual, tablet kunyah. Nah, itu tolong diberikan contoh-contoh obat yang ada di pasaran ya sekitar 3 sampai 5, minimal 3 maksimal 5. Itu ya. Bentuk tablet bukal juga kecil, kemudian datar, oval, diameter 5 sampai 8 mm, jadi nggak sampai 1 cm ya. Jadi kecil karena mau disisipin karena kalau kebesaran kan terasa ada yang mengganggu kan. Tebalannya juga tipis nih ya 1 sampai 2 mm. Jadi baik bukal kemudian sublingual memang untuk tablet yang ukurannya kecil. Ya, tadi udah dikasih contoh kalau yang sublingual contohnya isosorbit. Coba kalian cari ya. Bisa carinya dari cek produk BPOM ya. Bisa juga dari search aja di internet. Tapi kalau cek produk BPOM itu untuk yang beredar di Indonesia. Ya. Misalnya gini nih. Nah ya, kalian klik aja di Google, cek produk BPOM. Coba dicoba sekarang.
Ya, cek produk BPOM, keluar nih pom.go.id, cek produk, semua produk. Kemudian search di sini, kita terus dulu cek produk BPOM-nya ini tadi. Nih ya, kita cek produknya di sini. Produknya obat. Ya, karena di sini produknya banyak ya. Kalau kita lihat, cek produk BPOM, semua produk yang dikeluarkan oleh BPOM. Dari obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan. Ya, kita ceknya, kita filter berdasarkan jenisnya adalah obat. Ya, kemudian search di sini, misalnya dari bentuk sediaan. Tuh, ya, maunya apa nih? Misalnya tablet hisap. Inilah misalnya sublingual. Tapi harus diperhatikan juga ejaan, kadang kalau ejaannya nggak pas, dia nggak keluar juga ya. Nah, ini ada ya. Beberapa nih, isosorbit dinitrat, ya ini isonat, ini sebetulnya isosorbit itu nama generik. Kalau isonat nama dagang ya, bisa kelihatan dari nomor izin edarnya. Ya, GKL ya, 3 digit pertama. Kalau yang G itu artinya dia termasuk generik, K itu obat keras, L itu lokal ya. Kalau yang isonat ini DKL. Berarti D-nya nama dagang ya, ini yang branded berarti. Ini branded, K-nya obat keras, L-nya adalah lokal. Lokal itu maksudnya produksi lokal. Kalau yang impor jadi I di sini, digit ketiganya DKI gitu. Ya. Ini suboxon. Oh, ada juga nih suboxon, coba kita lihat. Nah, jadi ternyata tablet sublingual selain zat aktifnya isosorbit dinitrat ada juga yang naloxon nih. Naloxon hidrochloride. Ini termasuk obat narkotik ya. Tahu ya dari mana ini narkotik? Dilihat dari ini. Digit keduanya. Ini D-nya dagang, N-nya narkotik. Kemudian ini I, impor. Jadi ini obat impor. Impor dari mana? Coba kita lihat, klik ini Kimia Farma, klik. Nih. Pendaftarnya Kimia Farma. Tapi diproduksi oleh Reckitt Benckiser Healthcare UK ya, dari UK, United Kingdom. Jadi dia merupakan obat impor ya. Jadi tahunya dari mana? Dari 3 digit ini ya teman-teman semua ya. DNI, obat dagang, berarti obat dengan nama dagang. Kemudian dia golongannya narkotik dan dia impor. Begitu seterusnya, nanti dilihat lagi. Cukup 3 ya. Kalau bisa yang zat aktifnya beda-beda ya. Jangan, kalau isonat ini sebenarnya isosorbit juga sih. Tuh. Oh dia isosorbit yang sudah dikombin dengan laktosa. Jadi biasa isosorbit yang sudah dikombinasi dengan laktosa ini itu pengaruh ke cara pembuatannya. Ya biasanya seperti itu. Ini kan isosorbit, ini juga isosorbit yang isonat. Nah yang suboxon ini beda, naloxon isinya. Nah, nanti coba dilihat lagi. Kalau dilihat dari ini ada Sanax. Sanax apa nih isinya nih? Alprazolam. Ternyata yang bentuknya sublingual ya. Selain isosorbit ada alprazolam obat penenang, ada naloxon obat narkotik. Ya. Nah itu contoh yang sublingual, nanti cari lagi yang lain ya, seperti itu. Ibu, maaf izin tanya. Oh ya, silakan. Bu, yang tadi kan GKL, L bukannya lisensi gitu ya, Bu? Bukan. Jadi digit ketiga itu ada bisa I, bisa L. Cuma 2 pilihannya. Kalau lisensi itu masuk ke lokal. Karena lisensi itu sebetulnya diproduksi oleh di sini produksinya. Sementara lisensi itu ada perjanjian lisensinya. Nah, kalau kita punya ketentuan namanya buku kriteria tata laksana registrasi obat, lisensi itu antara lembaga penelitian bisa ya, dia ada di luar misalnya, atau bisa juga yang ada di dalam. Pokoknya intinya lisensi itu diproduksinya di dalam. Ya, jadi L itu lokal. Jadi produksi lokal atau impor. Itu digit ketiga. Nanti boleh lihat-lihat lagi kalau misalnya
cek buka cek produk BPOM gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, tablet sustained release. Ya, jadi kemarin sebetulnya waktu di PPT sebelumnya itu sudah dilihat ya gambaran tablet yang konvensional dengan tablet yang sustained release. Jadi kalau tablet konvensional itu penggunaannya dalam sehari bisa lebih dari 3 kali ya, tergantung dari kurva obat di dalam darah. Ya, jadi pada saat diberikan itu kan dia butuh waktu sampai mencapai kadar maksimal. Nah, kemudian kita lihat yang PPT sebelumnya itu ya, yang tentang tablet effervescent kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau misalnya coba saya lihat dulu. Tablet effervescent. Bentar ya. Jadi intinya kalau tablet konvensional obatnya memang di dalam pemberiannya itu berulang. Jadi bisa 2 kali, 3 kali, tergantung dari profil pelepasan obat di dalam darahnya. Jadi dia apabila sudah menurun, tentunya kan itu sudah tidak ada efek, ya kan? Kita perlu lagi diberikan pemberian yang berikutnya. Kita lihat coba ini. Ini bukan ya? Bukannya ini, lupa saya deh. Oh, bukannya ini, salah. Maaf. Yang kurva di dalam, oh yang salut-salut. Paparan yang tablet salut. Bentar ya. Nah ini nih. Ya. Jadi kalau misalnya perbandingan tablet konvensional dengan tablet yang pelepasan lambat. Kalau untuk tablet konvensional, ini, jadi ini sumbu X-nya adalah waktu ya dalam jam, sumbu Y-nya adalah kadar obat di dalam darah ya, berarti dia konsentrasi, untuk konsentrasi. Nah, kalau misalnya obat eh, apa di yang efek terapi ini yang di tengah-tengah. Ya, mana ya, bentar. Saya ambil ininya dulu nih. Ini efek terapi yang di tengah. Kalau misalnya diberi obat, pemberian obat, ya kan, awal masih belum mencapai ke efek pengobatan atau efek terapi. Nah, kemudian diberi waktu, ya, misalnya beberapa ada sekian menit atau berapa, biasanya dalam hitungan menit ya, kemudian dia akan naik mencapai efek puncaknya kadar obat di dalam darah.
Nah, kemudian dia akan mengalami penurunan. Nah, pada saat dia mengalami penurunan ini, kita perlu untuk memberikan frekuensi yang berikutnya gitu, pemberian yang berikutnya. Ini adalah konvensional seperti ini. Ya, jadi pelepasannya memang dia tidak diatur, ya. Jadi sesuai dengan obatnya, kerja obat di dalam darahnya, ya. Nah, tapi kalau misalnya tablet itu diharapkan untuk bisa bekerja lepas lambat, jadi dia sudah dimodifikasi namanya. Nah, dimodifikasi pelepasannya menjadi sustained release. Jadi pelepasannya sustain itu artinya dia bertahan lama, yang bertahan lama. Sustained release formulation. Nah, di sini di dalam sehari atau 12 jam ini, ya, dia bertahan cukup lama di dalam darah lama. Nah, kemudian setelah sekitar misalnya jam ke-10, ya. Nah, ini benar-benar turun di jam ke-12 misalnya. Jadi sehari cukup 2 atau bahkan mungkin 1, ya kan. Seperti obat yang omeprazol itu kan sekali sehari, ya kan. Nah, itu berarti dia bertahan di dalam darahnya. Nah, itu dengan cara apa? Formulasinya yang dimodifikasi. Gitu, seperti itu. Jadi ini merupakan tablet yang sudah bukan tablet konvensional lagi, tablet yang sudah modifikasi. Nah, untuk itu yang sustain release yang penting sekarang diketahui dulu bahwa memang ada tablet yang pelepasannya diatur supaya penggunaannya di dalam penggunaannya itu lebih praktis, ya. Ada juga tablet yang modifikasi ini memang hancurnya tidak di dalam lambung, itu seperti tablet salut enterik, ya, obat-obat yang memang diharapkan hancurnya tidak di dalam lambung, tapi di usus. Seperti pertanyaan yang terakhir itu ada, ya, itu sebetulnya maksudnya tablet yang pelepasannya itu tidak segera. Rilis itu kan diperlambat, ya. Kalau yang pelepasannya cepat itu kan yang hancurnya di dalam lambung. Jadi tadi jawabannya ya tablet salut enterik. Kenapa tablet salut enterik? Karena enterik itu diharapkan hancurnya di dalam usus, yang enterik itu enteron usus. Jadi hancurnya di dalam usus. Ya, tablet salut enterik juga waktu hancurnya berapa lama ya tablet salut enterik? Ada yang ingat nggak waktu hancur tablet salut? Kan kemarin ada tuh tablet salut. Kalau tablet inti berapa waktu hancurnya? Berapa menit? Inti 15 menit. Ya, inti 15 menit. Kalau yang salut enterik berapa menit? 45 ya, Bu. Kalau salut biasa 30. 60. Enterik 60 menit. Kalau yang salut biasa 30 menit kan? Ya, 60 itu yaitu diharapkan hancurnya di dalam usus. Kalau di dalam lambung itu nggak boleh malah, ya, nggak boleh hancur. Karena memang ada tujuannya kenapa suatu obat diberikan salutnya enterik. Ya. Tujuannya apa coba? Enterik, tujuan pemberian salut enterik kenapa diharapkan hancurnya di usus? Karena tempat kerjanya di situ, di absorpsinya. Lebih ke arah keamanan ya. Nggak ngelukain lambung. Iya, lebih ke arah keamanan pasiennya. Misalnya asetosal, ya, mungkin tahu obat kayak apa namanya untuk pengencer darah ya, untuk obat miokard, infak miokard, ya, itu tablet salut enterik bentuknya, asetosal 80 mg. Jadi asetosal yang 80 sampai 160 mg itu gunanya untuk miokard infak. Ini nanti kalau ada pertanyaan asetosal ya untuk tablet apa namanya itu obat jantung itu bentuk sedianya apa? Tablet salut enterik, ya. Jangan tablet salut, misalnya ada pilihan tablet salut gula, salut selaput, itu enggak. Karena salut gula sama selaput tetap hancur di lambung. Yang hancurnya di usus yang enterik tadi, ya. Enterik itu usus artinya.
Kenapa? Karena zat aktifnya mengiritasi lambung untuk asetosal. Ya, makanya sekarang asetosal untuk analgetik. Ya dulu kan asetosal ada untuk ini ya, untuk obat analgetik tuh, asetosal. Sekarang udah nggak diperbolehkan. Seperti apa ya, Bodrexin kalau nggak salah tuh, yang obat-obat lama, kontraksin. Ya sekarang lagi apa namanya, masa transisi ya, nantinya itu nggak boleh lagi asetosal digunakan untuk obat analgetik. Jadi untuk analgetik itu yang aman ya adalah paracetamol sama ibuprofen. Seperti itu. Jadi kalau nanti dapat tanya asetosal bentuk sedianya apa? Tablet salut enterik, karena untuk keamanan pasiennya, karena dia mengiritasi lambung. Gitu. Nah, kemudian kita lihat yang sustained release. Ini kita stop dulu. Nah, jadi ini untuk menggambarkan kenapa dibutuhkan bentuk sediaan ini. Jadi ini ada formulasinya. Biasa kalau membuat tablet sustained release itu memang ada formula ininya ya, formula dasarnya untuk pembuatan tablet sustained release ya. Kemudian, ya. Udah kelihatan belum? Ya, ini nanti kalau yang keluar yang umum-umum aja ya, nggak sampai ke teknologinya karena memang teknologi yang baru ya, yang maksudnya yang kita pelajari untuk dipraktekkan itu masih yang konvensional. Nah ini lihat, sustained release, definisi sustained release. Lihat ya. Jadi tablet lepas lambat itu adalah tablet yang dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Ya tadi ya, yang tadi kurvanya sudah ditunjukkan bahwa dia akan tetap bertahan lama di dalam darah. Jadi dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Istilah lepas lambat digunakan untuk tujuan farmakope dan persyaratan pelepasan obat dijelaskan dalam masing-masing monografi. Jadi maksudnya di farmakope Indonesia atau farmakope negara lain ya, jadi kalau disebutkan lepas lambat itu artinya memang berapa lama, membutuhkan waktu lebih lama gitu untuk bertahan di dalam darahnya. Sedangkan menurut Lahman sistem lepas lambat adalah setiap modifikasi obat. Ya, jadi kalau lepas lambat itu pasti formulasinya sudah dimodifikasi, jadi tidak seperti tablet biasa yang apa yang biasa itu kan yang pengisi penghancurnya itu yang memang dia tidak menjaga obatnya supaya tetap ya. Kalau ini kan dia mempertahankan obat supaya tetap di dalam darah ya. Jadi dia perlu dimodifikasi namanya. Dia dimodifikasi sehingga memperpanjang efek terapeutik dari obat yang tadi ya, kurva yang terapeutik tadi akan lebih panjang. Sustained release dirancang supaya pemakaian satu unit dosis tunggal menjanjikan pelepasan sejumlah obat segera setelah pemakaiannya secara tepat menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Jadi intinya itu dia itu mempertahankan efek yang tadi ya, mempertahankan aktivitas terapi dari obat. Ya, jadi memelihara apa dia akan melepaskan secara berangsur-angsur dan terus-menerus melepaskan sejumlah obat sehingga memelihara efek terapinya selama waktu yang lebih panjang, bisa 8 sampai 12 jam. Jadi pemakaian sehari semalam bisa 2 atau 1 gitu bahkan ya. Jadi tidak perlu penggunaan berulang ya. Kelebihan ya. Kelebihannya nanti tolong yang perlu dipelajarinya adalah apa itu terjadian lepas lambat, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa. Kelebihannya, memastikan keamanan dan memperbaiki daya kerja zat aktif serta meningkatkan kepatuhan pasien ya. Jadi kalau misalnya obat-obat yang penggunaannya jangka panjang ya, misalnya seumur hidup ya kan, kalau dia minumnya sehari 3 kali itu kan pasti takutnya lupa orang minum. Jadi obat-obat yang kronis misal
obat penyakit jantung ya atau anti hipertensi ya kan, dia harus terus-menerus minum. Ini lebih efektif kalau diberikannya misalnya sekali sehari ya kan, sustain release. Jadi orang nggak lupa minum sekali karena udah harus setiap hari dia minum. Jadi diberikanlah dalam bentuk sustain release sehingga meningkatkan kepatuhan dari pasien. Jadi nggak kelewat ya kan. Kalau sehari 3 kali ya kan, setiap hari lagi seumur hidup. Nah itu akan dengan bentuk sustain release akan meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian mengurangi fluktuasi konsentrasi zat aktif dalam darah. Ya kan? Kalau fluktuasi itu juga dipengaruhi oleh makanan juga. Ya, jadi dengan bentuk sustain release sekali sehari misalnya, dia akan mempertahankan fluktuasinya tidak terpengaruh, ya kan cuma 2 kali sekali atau 2 kali sekali ya, akan lebih meningkatkan kepatuhan juga, mengurangi fluktuasi, mengurangi iritasi saluran cerna dan efek samping lain berkaitan dengan dosis. Ya, kalau mengurangi iritasi saluran cerna itu kalau yang bentuknya adalah yang enterik tadi, salut enterik. Salut enterik itu termasuk yang diperlambat pelepasannya karena dia hancurnya bukannya di lambung tapi di bawahnya lagi ya. Jadi mengurangi iritasi saluran cerna dan efek samping ya kan. Karena otomatis kalau dia tidak mengiritasi ya juga mengurangi efek samping karena kan kalau iritasi bisa menyebabkan lambungnya terkikis mukosa lambung, akibatnya bisa luka lambungnya kalau misalnya penggunaan terus-menerus ya kan kayak obat jantung misalnya asetosal itu kan rutin digunakan ya. Makanya ada obat-obat yang analgetik analgetik efek sampingnya itu adalah ke lambung, makanya harus diminum sesudah makan, tapi tidak seperti asetosal yang efek iritasinya lebih besar. Makanya asetosal tetap tidak bisa diberikan dengan tablet yang konvensional. Walaupun diberikan sudah makan, tetap dia harus diberikannya dalam bentuk tablet salut enterik. Nah, jadi enterik itu bagian dari ini juga ya, pelepasan diperlambat. Jadi tadi pertanyaan nomor 5 kalau nggak salah. Ya. Kemudian menghasilkan efek yang lebih seragam. Otomatis kalau diberikannya sehari 3 kali, kemudian fluktuasinya juga dipengaruhi oleh makanan atau mungkin obat lain, otomatis kalau kita berikannya cuma sekali juga efeknya juga lebih seragam. Menghindari pemberian obat pada malam hari karena jarak waktu pemberian lebih lama. Iya, jadi kalau misalnya minum obat 3 kali sehari, ya kan, berarti kalau kita hitung jamnya atau 4 kali sehari bisa mengganggu. Ada di mana jam-jam itu jam-jam istirahat, tapi harus minum obat kan agak-agak ini ya, apa namanya kurang praktis. Ya, jadi memang dari segi kepatuhan, kepraktisan itu adalah keuntungan-keuntungan kenapa diberikan sustain release. Nah, kalau ada keuntungan, ada ini juga sebenarnya ada kerugiannya juga. Kerugiannya itu pastinya membutuhkan teknologi yang lebih besar, lebih advance, ya otomatis sehingga hubungannya dengan ekonomi biaya produksinya seperti itu ya, yang memang membutuhkan formulasi khusus. Nah, di sini untuk diketahui, ini kita nggak keluar ya di ujian yang teknologi matriks ya. Ini bisa untuk dibaca aja ya. Teknologi di dalam pembuatan sediaan lepas lambat. Jadi formulanya ada yang matriks ya. Matriks itu kan bahan tambahan yang merupakan apa namanya yang bekerja sebagai sustain release-nya itu. Matriknya ada yang hidrofilik, kemudian ada yang matriksnya hidrofob. Ya, hidrofob itu yang tidak larut air, matriks dalam sera, malam, lemak. Ya. Kemudian ada juga matriks plastik. Ya. Ini untuk diketahui aja ya. Sistem penyalutan dalam tablet lepas lambat. Nah, jadi tablet lepas lambat itu kan memang dia disalut. Nah, salutnya kan ada beberapa salut. Ya, kemarin kita sudah pelajari sebelumnya, kan salut yang untuk konvensional, kalau salut selaput, salut gula itu yang konvensional. Tapi yang lepasnya diperlambat itu yang enterik. Enterik itu dia disalut dengan bahan-bahan yang kemarin
pelajaran tentang tablet salut itu sudah sampai salut enterik juga. Nah, itu termasuk penyalut lepas lambat, bagian dari penyalut lepas lambat tablet salut enterik. Nah, ini ya. Kemudian lanjut lagi dengan terakhir adalah ini banyak sekali ya sistem-sistem pembuatan tablet dan juga tentang penyalutannya. Tapi ini untuk diketahui aja, nanti ujiannya nggak sampai ke sistem ini, sistem bagaimana cara tablet lepas lambat, formulasi tablet lepas lambatnya. Cara evaluasi tablet lepas lambat ini hampir sama dengan tablet konvensional ya, ada kekerasan, ketebalan, viabilitas, dan ini fisiknya ya, penampilan. Kemudian kadar, keseragaman sediaan, disintegrasi. Nah, yang kedua ketersediaan hayati. Nah, yang berbeda ya. Yang berbeda kalau salut apa namanya lepas lambat dengan tablet konvensional adalah dia wajib uji ini nih, uji ketersediaan hayati atau namanya bioekivalensi ya. Nah, ini perlu dicatat. Kalau tablet konvensional itu tidak semuanya wajib uji ketersediaan hayati, tergantung zat aktifnya. Tapi kalau obat sustained release, apapun zat aktifnya, kalau bentuk sedianya sustained release ini wajib ketersediaan hayati. Kenapa? Karena kalau tablet sustained release atau pelepasan diperlambat, dia dimodifikasi pelepasannya. Jadi harus dipastikan kadar obat di dalam darahnya. Makanya ada uji yang namanya bioekivalensi, ketersediaan hayati ini wajib. Ya, kalau uji ketersediaan hayati itu kan in vivo ya di dalam tubuh. Jadi memang diberikannya pada manusia. Tapi kalau uji in vitro yaitu di luar tubuh, yaitu dengan diuji pada di lab menggunakan alat uji disolusi, uji in vitro itu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan yang berbeda antara tablet konvensional dengan tablet pelepasan diperlambat adalah wajib ketersediaan hayati ini. Ya, jadi ketersediaan hayati in vitro dengan uji pelepasan ini pada sekelompok kecil subjek manusia. Jadi kalau ketersediaan hayati mengujinya pada sukarelawan sehat istilahnya, sukarelawan ya. Jadi pada subjek manusia. Itu untuk tablet dengan pelepasan diperlambat. Ya. Ya mungkin itu. Oke. Nah, jadi nanti bahan ujiannya ya dari setelah PTS, ya nggak dari awal lagi. Nanti tolong pekan depan kita mau bahas soal-soalnya, itu nanti bareng juga dengan soal-soalnya dari Pak Niko. Jadi nanti kita akan banyak apa namanya tuh ngebahas soal-soal itu untuk nanti akan masuk ke soal-soal UAS. Ya, nanti dilihat lagi materi yang setelah dari PTS sampai hari ini. Kalau yang sustained release tadi, itu yang nggak sampai ke sistem yang tadi ya, sistem matriks dan lain-lain itu enggak. Ya, cuma definisinya apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa, sama tadi ujinya yang spesifik. Ya, uji spesifik yang lepas lambat, tapi tidak dilakukan di di tablet konvensional yang tadi uji ketersediaan hayati. Ya. Oh ya jam 20.10 ya? Sebenarnya ya sebentar ya. Sebenarnya kita sampai 20.20 bukan ya? Karena kita absen dulu. Ibu, dari Ya, mana, Bu? ya boleh saya sambil buka absen ya, silakan.
Kan tadi Ibu bilang tablet hisap atau tablet kuning itu bahan pengisinya kan mannitol, sorbitol, sama sukrosa ya Bu. Iya, betul. Nah, di Google Form-nya disalahin Bu karena ada Ya deskripsi itu nama. dibenerin semua aja, itu dibenerin. Khusus itu, dia soal yang tadi tuh dapat bonus semua betul. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ya karena memang ada masalah teknis ya tadi nggak bisa tuh soal yang itu aja, kenapa ya nggak bisa gitu. Makanya ya udahlah, itu dibonusin aja. Ya, sekarang Ibu absen ya. Sarah Permata, Hadir, Bu. Dia Ayu, Hadir, Bu. Sarah Fauzia, Hadir, Bu. Anita Hadir. Rahman, Anita, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Yulita, Hadir, Bu. Ravelina tadi ada, Lulu, Di chat box, Bu. Ada, Bu. oh, Lulu ada, Septi Berta, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayo dia, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Ananda Sela, Hadir, Ibu. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Azahira, Azahira ada, ya. Azahira ada. Salsabila, Hadir, Ibu. Ananda Maharani, Hadir, Ibu. Mutiara, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Septia, ya. Ada ya, Septia Wafa ada. Kemudian Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Ilmi, hadir Bu. Selinia tadi ada, Silvi, Ada, Bu. ada ya. Oke, berarti yang kelas 2B hadir semua. Yang kemarin soalnya udah dikerjain belum? Yang tugas ya, Bu. Tugas ya. Nanti tolong dong G Drive-nya Ibu di ini lagi ya, di Udah aku kirim kan ya, Bu? Ibu tuh suka lupa deh link G Drive-nya, tolong di ini lagi aja, kirim lagi Ya ya. udah. Zara Oke, ya Bu. sama Deborah ya. Ya, Bu, Bu. maaf udah Udah pada ngirim semua teman-teman ya? Ya, sekarang kelas yang ini udah ya. Kita stop dulu. Absen. Kelas 2A. Kita absen juga ya. Nanti tolong di screenshot ya, Zara sama Deborah ya. Iya Bu. Sekarang kita absen kelas yang 2A. Oke. Mala, Hadir, Bu. Anissa, Anissa Rahman Bu. Nggak bisa on cam, Bu. oh ya. Ini yang kelas 2A jadinya sambil kerja ya? Iya Iya, Bu. Bu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa siang ini. Semoga bisa ngikutin ya. Cuma sedikit sebenarnya sih yang hari ini materinya. Nanti baca PPT-nya juga sedikit ini apa dibanding yang sebelumnya. Gita Amelia, Hadir Bu. Yusnia, Hadir Bu. Roida, Hadir, Bu. Florita tadi ada ya? Flo, Ada, Bu, lagi pelayanan, Bu. lagi pelayan. Farizan,
Farizan, coba lihat dulu. Farizan nggak ada ya? Di partisipan nggak ada ya? Nggak ada ya. Arta? Arta ada, Bu. Ada. Ada. Arta. Tapi kenapa di partisipan nggak ada? Keluar atau gimana ya? Apa tadi ada di ini? Tadi hadir, Di Bu. apa? Partisipan. Apa? Tadi hadir, Deborah. Iya, tadi hadir, Bu. Oh, kalau Farizan? Nggak ada. Ada atau enggak? Karena ini di partisipan sebetulnya nggak ada, tapi ya udah. Kalau Arta tadi ada, udah ya. Farizan nggak ada ini ya. Deborah nggak tahu ya. Memang nggak hadir ya. Takutnya nanti saya salah, nggak hadir nanti protes nih. Abdul Hafiz, Hadir. oke. Anita, Anita hadir, Bu. Ada. ada ya. Deborah ada. Oke ya. Farizan aja yang nggak masuk ya. Bu, Farizan hadir, Bu. Ya Allah ya Rob. Sorry. Mana? Oh ya Allah, itu tadi kenapa nggak ada di partisipan? Partisipan namanya beda ya? Untuk formasi, Bu. Hah? Susah sinyal di sini. Ya ampun, ini bisa saya koreksi kan ya? Saya ulangin lagi kali ya. Bentar. Bentar dulu deh. Saya cek absen dulu deh ya. Oh ini kenapa ya? Kalau udah kesimpan itu nggak bisa ya jadinya. Berarti saya bilang ke sekretariat dong. Nah, nanti saya bilang nih ke sekretariat ya. Biasanya perbaikan absen sih Bu nanti sama Oh. mahasiswanya sendiri yang ngajuin ke sekretariat. Oh, oke. Jadi- Berarti nanti di screenshot aja ya untuk bukti ya, Farizan. Iya. Dan Paling udah nanti Deborah dia ya. ngechat Ibu untuk perbaikan absen, nanti Ibu bales chatnya aja Bu. Nanti hasil chatnya di print terus dijadiin lembaran buat perbaikan absen kalau di sekre. Jadi yang mengajukan perbaikan absen masih yang bersangkutan. Iya Bu, mahasiswa Bu. Iya, Langsung ya, ngasih nanti ke sekre. Farizan, perbaikan absen, buktinya screenshot. Nanti saya tinggal jawab kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan. Betul Bu. Oke. Jadi tolong makanya yang apa namanya sudah hadir apa di chatbox atau gimana begitu masuk langsung aja ya hadir gitu kan. Jadi nanti ada buktinya. Ya. Ya. Jadi tugas yang sekarang dari tablet-tablet khusus tadi ya, saya ulangi ya, tablet hisab, tablet kunyah, sublingual dan bukal, cari contohnya 3 sampai 5. Ya. Nanti kalian masukin lagi ke G Drive yang biasa. Ya. Itu bisa untuk nambah-nambah nilai dari tugas. Ya, kemudian untuk minggu depan tanggal 8 itu kan soal sudah harus dikumpul. Jadi nanti hari Jumat tolong semua udah ngirimin soal satu-satu aja. Ya, nanti hari Sabtunya kita bahas soal-soal yang akan dimasukkan ke dalam UAS. Meskipun nggak semuanya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu, sepertinya Bu. Terima kasih Bu. Iya, oke ya. Mau lanjut lah yang berikutnya ya. Makasih Iya, Bu. banyak atas perhatiannya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.